Selamat datang di podcast Orang Kita. Podcast Orang Kita goes to Bali. Kami sedang berada di Bali dalam rangka beberapa acara kami. Dan hari ini kami akan bertemu salah satu tokoh muda dari Flobamura yang sudah lebih dari 28 tahun berdomisili di Bali. Tokoh muda tersebut memimpin sebuah organisasi yang cukup terkenal di sini, namanya Woamesu Bali. Organisasi yang melingkupi warga-warga Kabupaten Ende, baik suku Ende maupun suku Lio yang berdomisili di sekitar Denpasar, Badung, dan sekitarnya di kawasan Bali. Dengar-dengar jumlahnya lebih dari 2.000 bahkan 3.000 orang yang tergabung dalam Woamesu Bali. Apa saja aktivitas Woamesu Bali? Apakah hanya sekedar arisan? Apa saja? Kita akan berbicara dengan Eja Faris Wangge. Selamat siang Eja. Selamat siang Eja Nando. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk mampir ke Hotel Mirusaka untuk kita bincang-bincang tentang Woamesu. Saya perkenalkan Eja Faris Wangge adalah alumni dari SMA Negeri Ende. Sebelumnya sempat sekolah di SMP Seminari Santo Yohanes Bergman, satu amatir dengan kami. Kemudian melanjutkan kuliah di tahun 96 di Universitas Varmadewa di Bali. Dan sejak saat itu beliau menjadi orang Bali sampai hari ini. Dan memimpin organisasi bernama Woamesu Bali. Eja Faris, tertarik dengan Bali? Tertarik. Kenapa memilih Bali, Eja? Bali ini tempat yang bisa kita bilang damai, aman. Kemudian memang tujuan awal ke Bali ya untuk kuliah. Kemudian ya akhirnya betah di sini. Betah dan kita kemana-mana akhirnya harus ke Bali lagi. Mungkin sudah panggilan ya harus di sini. Benar, jadi memang sudah pertama awalnya buat kuliah saja, tapi ternyata cocok. Cocok, akhirnya sudah menjadi orang Bali dalam pengertian KTP Bali. KTP Bali sudah ya? Bali. Dan kemudian berusaha di bidang pariwisata? Saya di hukum, saya kebetulan jadi lawyer. Oh, hari-hari lawyer. Pengacara. Wah, anak hukum, sesama anak hukum kami. Sesama. Kita sarjana hukum. Eja Faris, kita masuk ke soal Woamesu nih. Siap. Ini sebuah organisasi yang menarik. Woamesu dan punya tagline Woamesu Iwadu, kasih tak berkesudahan. Saya dengar kata itu puitis sekali, kasih yang tak berkesudahan. Konsep kenapa menamai organisasi Endelio ini sebagai Woamesu Iwadu? Jadi memang cerita awal Woamesu ini sebetulnya diawali tahun-tahun 70-an, itu dari cerita orang tua kita punya sesepuh itu. Itu dulu sebelum Woamesu itu ada namanya Saoria, nama itu penamaan. Ada beberapa tokoh yang sudah meninggal ya, ada Mama almarhum Bapak Hasan Mahmud, kemudian orang tua Papa Oparande dan lain-lain itu. Kemudian ada Pak Petrus Bale. Nah, tahun 75-an itu terbentuk Saoria dan itu pertama. Yang kedua, orang Endelio, orang Endelio awal itu datang ke Bali juga dengan warga dari NTT yang lain itu datang itu. Titik pertemuan awal mereka itu kan umumnya di tempat ibadah, gereja itu titik awal. Nah, kemudian mereka dalam urusan yang paling simpel pada saat itu adalah mengurus orang meninggal, orang mati, ada yang kedukaan segala macam. Sehingga ketika bicara Woamesu itu ya kasih itu ya lebih ke urusan kedukaannya. Itu. Kemudian tahun 81, tepatnya tanggal 26 April tahun 81 itu, salah satu orang tua kami pendiri Pak Petrus Bale, Letnan Kolonel Purnawirawan ya, Bapak orang tua itu dulu TNI. Beliau kemudian mengambil inisiatif untuk mengumpulkan beberapa orang tua, kemudian beberapa anak-anak muda saat itu, kemudian membentuk Woamesu. Ini kelompok arisan aja sebenarnya, aslinya kecil, dengan tujuan utamanya adalah Woamesu untuk maknanya belas kasih, cinta kasih, untuk mensupport di saat duka, bukan di sukanya, dukanya. Itu sebenarnya lebih ke dukanya awalnya. Dukanya. Oke, menarik. Jadi sudah 43 tahun sudah ya? 43 tahun. Dan anggotanya sekarang berapa, Eja? Anggota lebih kurang 2.000-an orangnya, lebih kurang. Kalau yang terdata di database kami, sistem database itu 1.500-an ada. 1.500 ada sistem ya? database. Karena dan juga bergerak di bidang apa saja warga Endelio yang ada di Bali ini? Maksudnya usaha kerjanya, bidangnya? Kalau pekerjaannya, pelaku pariwisata banyak. Orang-orang yang kerja di baik sebagainya, orang yang kerja di hotel, di dunia jasa ya, di pariwisata ini sebagian besar di situ. Kemudian sedikit sekali yang ASN, kemudian ada juga mahasiswa, ada juga lawyer, ada polisi, ada TNI gitu. Jadi beragam. Tapi lebih banyak di sektor wisata ya, sektor wira swasta, terutama di sektor-sektor pelayanan wisata. Kalau secara domisili lebih banyak di mana? Denpasar kah, Bandung kah, seperti apa? Kalau domisili, titik domisili populasi yang paling besar itu ada di
Denpasar dan Badung. Denpasar Karena dan memang di Badung. situ titik kumpul warga kita yang memang kerjanya juga tidak terlalu jauh dari lokasi dua kabupaten ini. Terus ada juga sebaran lain di wilayah Negara, Jembrana. Negara, Kemudian ada di Buleleng, di Singaraja, ada di Gianyar, ada di Tabanan. Itu saja. Yang lain-lain lebih banyak di Denpasar dan Badung. Salah satu yang membuktikan bahwa Eja Faris ini sudah Bali banget tuh negara. Jadi bukan negara ya, negara. Sudah beli banget ini, sudah beli Faris nih. Baik Eja, ini menarik soal urusan kedukaan tadi. Yang ditanggung apa? Yang diurusin sama kelompok Womesu ini apakah tanggung petinya kah atau seperti apa, bisa diceritakan aja? Nah, kalau awal-awal dulu sebelum ini saya ceritakan 2020 ke bawah, sebelum saya menjadi ketua umum itu memang ya itu hampir semua yang kita bisa support, kita support. Kita saling urunan dan macam-macam. Kemudian yang kedua, kita memang dari Womesu sendiri menyarankan dan menganjurkan ke warga kita yang bergabung itu untuk aktif di kelompok. Kalau di gereja Katolik itu ada lingkungan, gereja, KBG, itu wajib itu, kita selalu menyarankan. Kemudian kalau yang Muslim ya di kelompok pengajian Muslim. Karena apa? Biasanya ketika ada kedukaan, ini yang paling penting. Sehingga ketika kalau kita orang Katolik itu, ketika urusan meninggal itu, pasti urusannya bagaimana dengan urusan misanya, peti mati dan segala macam. Ketika dia bergabung dan terdaftar di rukun kematian, sebutnya di rukun kematian, itu dimudahkan. Fungsi dari paguyuban ini memberikan support sebagai keluarga besar. Itu pertama. Yang kedua, di tahun 2020 sejak saya dipercaya memimpin, kita membuat sebuah sistem baru sebenarnya yang sebenarnya ini sistem ini kita belajar dari banyak paguyuban yang baik. Itu modelnya kita sebut sistem proteksi tali kasih. Nah, sistem ini memang semi asuransi, jadi semua warga yang bergabung bernaung itu kita sarankan untuk biar mendaftarkan diri menjadi peserta prokasi ini. Otomatis di sana ada hak dan kewajiban. Ketika ada kematian, tentu mereka punya hak untuk mendapatkan polis, kemudian sakit dan lain-lain. Dan sejauh ini 4 tahun terakhir berjalan sangat efektif dan antusiasme warga yang ikut juga makin banyak. Gitu. Puji Tuhan ya. Dan dia mensupport di urusan-urusan yang bersifat kedukaan dan sakit kalau. Ya, karena pada saat-saat itu kita mengalami kesulitan yang luar biasa ya. Kita lagi mikirin orang terkasih kita meninggal, lalu pada saat yang sama harus mikirin biaya peti matinya, yang kadang-kadang juga harus dikirim ke ND. Itu butuh biaya besar. Dan organisasi seperti Womesu meringankan beban sangat itu. Meringankan. Siap. Dan kami dengar yang menarik Eja, setelah Eja pimpin Womesu di per 2020 sampai sekarang, itu cukup banyak hal-hal lain yang dilakukan. Antara lain misalnya bikin fun day, pertemuan bulanan yang bukannya sekedar arisan, tapi kemudian diseling dengan rekreasi bersama. Lalu yang menarik dalam beberapa terakhir kali ini, ada semacam misa inkulturasi yang Eja Faris dan tim dari Womesu siapkan core yang bagus, yang berkeliling dari gereja ke gereja. Menurut saya itu hal menarik. Bagaimana Eja bisa diceritakan? Kalau Fun Day sih sebenarnya itu kita membrandingnya penamaan. Dulu itu kan kalau arisan itu setiap bulan memang dari orang tua kita kumpul. Kemudian era milenial, era Gen Z ini kita perlu membranding kan, membranding satu nama yang menarik. Makanya kita sebut Womesu Fun Day. Artinya di dalam tuh ada arisan, ada temu rutin bulanan dan ada rekreasi. Kemudian lokasi pun juga kita coba cari lokasi yang lebih baik lah, lebih luas, yang membuat orang kemudian tertarik untuk datang. Nah, luar biasa. 34 kali, 35 kali kita menggelar itu sukses. Setiap minggu tuh antusiasme orang datang. Itu pertama. Yang kedua, dalam konteks misa tadi, inkulturasi, ini kembali saya seperti bilang tadi Eja Nando yang awal, bahwa titik pertama kali orang tua datang, ketemu itu di gereja. Maka misa inkulturasi ini sebetulnya konsep untuk membangun menjadi jembatan antara paguyuban sosial kita, civil society ini, paguyuban sosial seperti Womesu ini dengan gereja. Jembatannya adalah misa inkulturasi, ini titiknya. Karena apa? Di gereja umumnya kalau kami dari hasil pemetaan saya dan pengurus itu, ada banyak warga NTT, terutama warga Womesu itu mereka belum bergabung di paguyuban. Mereka juga aktif sekali di gereja. Yang di paguyuban juga tidak aktif di gereja. Nah, misa inkulturasinya menjadi jembatan mempertemukan. Bisa aktif dua-duanya. Aktif dua-duanya, man. Dan ketika aktif dua-duanya, ya seperti Eja bilang tadi, ketika ada kedukaan sudah selesai, sudah aman, sudah. Ya kita semua pasti akan pergi. Ketika sudah ada yang duka, urusan gereja sudah selesai, paguyuban backup. Dan itu dalam beberapa tahun ini, beberapa orang yang meninggal itu aktif dan memang sangat efektif. Itu, saya kira itu. Yang kedua, dalam konteks budaya, memang kita ingin agar
warga Endelio kan saya 28 tahun, ada yang lahir besar di sini. Mereka perlu mengenal kembali budaya asalnya, akar kulturnya aja. Nah, ini dengan misa ini juga media yang baik, karena otomatis misa kulturasi kan tidak dalam konteks nyanyian saja kan, tapi pakaian dan lain-lain itu, sehingga membuat anak-anak diaspora yang kita sebut diaspora ini yang lahir besar di sini, yang orang tuanya udah campuran macam-macam, itu mereka akhirnya kembali mengenal dari mana akar kultur, akar leluhurnya mereka dengan melihat aksesoris, bahasa dan lain-lain. Dan itu efektif, bagus aja. Dan bisa kulturasi. Menarik soal asal-usul, soal cikal bakal kita dari Flores. Ini sebuah buku menarik, teman-teman. Podcast orang kita nih, rekomendasi buku dari kami untuk dibaca, karya dari David Christian, Kisah Asal-Usul. Ini sejarah peradaban manusia, terjadinya peradaban manusia diceritakan dengan baik, mengapa kita ada di bumi ini dari perspektif yang bukan agama bukan Bible atau bukan Al-Quran, tapi perspektifnya ilmu pengetahuan. Ini itu saya tadi tergeliti karena berkaitan dengan asal-usulnya kita. Jadi kita selalu harus ingat akar kita. Betul, akar. Ingat akar ini yang membuat kita tidak sembarang-sembarang. Betul. Meskipun kita ada di Bali, kita ingat kita Endelio. Yang seperti itu yang diajarkan juga dalam pertemuan-pertemuan ketika bapak-bapak yang misalnya kasih sambutan, kasih wejangan, selalu dibarengi dengan seperti itu, Eja Faris? Selalu. Setiap bulan dan setiap kali pertemuan saya dan orang, biasanya ketika dalam Fun Day tadi yang sebut itu, biasanya di closing statement-nya itu bukan ketum, orang tua. Sesepuh, selalu mereka. Siapapun orang tua kita selalu beri kesempatan, beri wejangan. Dan selalu salah satu intisari wejangan tentang asal-usul. Jangan lupa, kita di rantau ini tetap harus saling mengikat dan macam-macam. Itu setiap bulan dan sudah menjadi tradisi untuk Buah Mesu Bali aja. Pernah ada acara yang besar sekali yang dilaksanakan oleh Buah Mesu yang melibatkan tidak hanya sebagai anggota orang Buah Mesu tapi orang lain. Bisa diceritain? Ada. Kita pernah berapa kali gelar yang rutin itu pernah kita buat Dies. Dies Natalis itu menghadirkan, yang terakhir itu menghadirkan lebih dari 1.000 orang. Itu juga sebagian besar memang target saya dan pengurus itu memang ini media untuk biar semua orang bisa saling, itu lumayan tuh 1.000-an orang, kemudian lebih kurang. Itu juga sebagai mayoritas orang Endelio, baik yang sudah bergabung maupun yang enggak, atau yang berbasis kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, kita juga bersinergi dengan beberapa paguyuban asal NTT itu menggelar lomba dan macam-macam yang melibatkan juga besar di hotel bintang 5 seperti ada salah satu hotel di kawasan Denpasar dan lain-lain. Itu aja. Kalau yang gawean biasanya yang besar sekali itu biasanya dikondisikan oleh Flubamora Bali. Flubamora yang lebih besar lagi induknya. Flubamora sendiri karena sebagai rumah besar kita di Bali, itu dia menghimpun lebih banyak warga, sehingga kalau fokus Buah Mesu kita lebih fokus ke orang Endelio, tapi kalau Flubamora dia jauh lebih luas. Dan kebetulan saya sejauh ini dipercaya menjadi sekretaris umumnya Flubamora di Bali. Jadi agak nyambung lah urusan gitu. Jadi nantikan juga percakapan kami dengan toko yang bergerak untuk mengurusin Flubamora Bali dalam episode yang lain di podcast orang kita. Yang dimana Eja Faris juga ternyata sekretaris umum Sekumnya di sana. Oh, Sekum itu penting itu orang nomor 2 tuh setelah Ketum. Eja Faris, salah satu tantangan kita yang merantau dimanapun berada adalah tantangan pekerjaan. Artinya ketika berharap pergi dari Ende, pergi dari Lio, datang ke Bali, datang ke manapun, adalah kita mencari sesuap nasi. Peran Buah Mesu untuk misalnya mereka yang baru masih nganggur, habis lulus kuliah, seperti apa untuk membuat adik-adik kita nih, anak-anak kita nih dapat pekerjaan? Jadi Buah Mesu Bali sendiri kita punya yang paling simpel yang kita lakukan itu kita punya grup WA khusus untuk loker. Lowongan kerja. Jadi siapapun orang Endelio, entah dia sudah gabung atau tidak, gabung di loker itu. Ya sebenarnya saya meminta itu untuk apa? Sebetulnya yang diperlukan oleh orang-orang kita ini, terutama orang Endelio itu adalah informasi komunikasi. Oh ada informasi lowongan. Jadi yang tersebar luas itu disatukan dan saling rekomendasi itu. Karena pekerjaan di Bali, sepengalaman saya, Eja Nando, kalau di dunia pariwisata itu selalu berbasis umumnya itu basis referensi, rekomendasi. Karena jasa aja. Kalau kita sudah referensinya, kita bisa memberikan referensi, memberikan rekomendasi ke saudara kita. Ya, saya tidak bilang bahwa tidak terima, tapi setidaknya menjadi pertimbangan khusus karena jasa. Nah, makanya loker itu sangat efektif. Yang kedua, kita di Buah Mesu Bali ini ada 8 unit aja. 8 unit
Itu ada berbasis teritori. Teritori itu wilayah tempat tinggal dan kategorial. Kategorial biasanya karena etnis tertentu dan macam-macam. Itu ada 8 unit. Mungkin saya sebut ya. Nah, boleh. Kale Tombale. Kale Tombale ini dari mana? lebih umumnya orang Gela. Orang Gela. Oke, Kale Tombale orang Gela. Dan mereka kategori dan teritorinya lebih banyak di wilayah Denpasar Barat. Denpasar Selatan. Oke. Kemudian yang kedua dari Pamaimu. Pamaimu ini umumnya atau Wolotopo. Wolotopo. Oh, Pamaimu mereka. Nah, Wolotopo, Dona, itu domisilinya di mana? Domisili Pamaimu ini lebih banyak di daerah Tuban dan macam-macam. Kemudian ada juga di wilayah Tuke gitu. Yang ketiga ada KW. Komunitas warga Ende Tuban Kute Nusa Dua. Ini teritori dia. Oke. Oh, teritori nih. Ini bukan kategori dia. Ini orang Ende mana saja nih. Ini ada di daerah Tuban Kute Nusa Dua. Ya sebut KW Tuban. Kita bisa singkat. Yang keempat Saate ini atau Watoneso. Atau akulah kami atau Watoneso, Bolowaru sebagian, Liau Timur itu Saate. Ini titik kumpulnya biasanya di Nusa Dua. Yang kelima ada Anbas. Anak Nagaba, Nobusi, Watusipi dan sekitarnya. Anbas. Ini Atanagabas, Watusipi, Nobusi ya. Nobusi sekitarnya. Itu makanya Ubi Nobusi semua itu. Yang kelima. Yang keenam ada dari RAE, Rantauan Anak Ende. Ini RAE ini anak-anak muda umumnya. Ini anak-anak kota, anak-anak kita di Ende yang. Kalau di Jakarta anak konde ya, anak kota Ende. Kalau di sini ada juga anak konde, tapi komunitas dia. Komunitas ya. Anak Rantauan Anak Ende. Yang berikutnya Dotusoko. Oke. Dotusoko ini juga khusus orang Dotusoko. Ini tadi yang Eja tadi sempat bilang ada Tanta Udis, Kota Siku, ada Bapak Julius. Itu Dotusoko mereka. Halo Kakak Udis, kalau menonton ini ya. Yang ke-8 ada apa satu lagi? Tukesani. Tukesani anak-anak muda-mudi. Tukesani. Ada 8 unit. Kemudian ada 6 komunitas yang teridentifikasi. Pertama anak konde Dewata, anak kota Ende. Ini ya seperti Eja Nando tadi omong itu ya banyak senior sih. Kalau Rantauan Anak Ende ini juniornya. Lebih juniornya. Anak-anak yang baru generasi lebih kurang 7-8 tahun di sini. Sementara anak konde ini, ini generasi kayak Alfons Ferdinandus mereka, kayak Jerry dan macam-macam itu udah di atas saya mereka. Ini sudah berumur ya. Nah, besok ini 1 Juni ini mereka berulang tahun aja. 1 Juni nih anak konde berulang tahun yang ke-7 kalau saya nggak salah. Anak konde Dewata. Yang kedua ada Floresai ini anak-anak dari Sabu Ende. Kan kita kan di sana di Ende itu ada di daerah-daerah IP segala macam itu kan jalan bawah itu banyak anak-anak Sabu. Mereka mau bicara mereka etnis Sabu, tapi mereka lahir besar di Ende, makanya mereka menyebut Flores Sabu Ende. Mereka punya komunitas. Termasuk teman saya, halo Meli, itu Flores Sabu Ende kalian. Yang ketiga ini apa namanya deh? Pesemotonan Ende Sumbawa. Ini ada orang Ende di Sumbawa itu. Karena mereka orang tua generasi pertamanya merantau ke Sumbawa, kemudian di generasi itu mereka ke Bali. Mereka membentuk satu komunitas yang namanya Pesematonan Ende Sumbawa Bali. Mereka mau ke Ende belum pernah, mereka ke Bali. Jadi, ini agak unik ini. Unik ya? PES namanya Pesematonan Ende Sumbawa Bali. Ini ketiga. Yang berikutnya ada Dotim, Dona Timur. Dotim ini sebenarnya sebagian juga di Pamaimu. Kira ada London juga, lo kebuku London. Ada Awas, ini ada juga. Ini seperti ini. Awas anak Bolotopo asli ada. Ada. Tadi yang ini Pamaimu juga itu ada juga sebagian Bolotopo Awas, anak Bolotopo asli. Kalau di Jakarta itu Asgar, asli Garut. Itu bidang kerjanya jelas sih. Itu barbershop, potong rambut. Itu Asgar semua itu. Menarik ya, maksudnya kelompok-kelompok yang 8 ini tambah 6 ini. Mereka bertemunya kapan? Atau ketika bertemu dalam buah mesu yang besar, mereka ikut terlibat seperti apa mekanismenya? Terlibat mereka. Kalau dalam konteks buah mesu itu kan kami misalnya pemilihan ketua umum. Saya misalnya dipilih itu kan melalui musara besar, Mubes. Yang punya hak suara di buah mesu itu kami sistemnya ya Pancasila banget nih, sila keempat, permusyawaratan perwakilan. Betul. Nah, jadi kita tidak sistem one man one vote. Jadi setiap unit itu memiliki hak suara satu. Jadi ada 10 suara nih kita di buah mesu sejauh ini. Orang tua pendiri 1 suara, badan pengurus yang sedang berjalan 1 suara, 8 suaranya adalah unit-unit tadi. Jadi ketika mereka datang, mereka bisa mengusulkan dan macam-macam. Dan keterlibatan mereka sangat luar biasa. Itu. Kemudian yang membackup menjadi tukesaninya kita ini, tiang penopang ya unit-unit ini dan warga. Komunitas juga sama. Kenapa menyebut pembedaan komunitas sama unit? Karena ada juga yang menjadi unit kan dia ada prosesnya. Ada mekanismenya. Tapi juga kadang ada yang sudah lama mereka lebih pas menyebut komunitas saja nggak usah unit. Tapi ya
kita semua satu dalam satu rumah besar namanya Womesu dan solid sekali. Eja, memang ngurusin organisasi nirlaba ya, non-profit, itu susah-susah gampang Eja. Benar. Artinya anggaran dasar, anggaran rumah tangga boleh ada ya. Betul. Tapi ini kan di menjalankan peran ini, tugas ini kan tugas yang cenderung dari hati ya. Betul. Kalau saya melihat itu, nggak digaji ini, kadang-kadang pemimpinnya keluarin duit lebih banyak dibanding anggota. Seperti itu, gimana Eja melihatnya? Iya sih benar yang Eja sampaikan, Eja Nando bilang itu memang mimpin peguyupannya harus dari hati ya. Hati pawe, kita hati harus baik, harus ikhlas dan ya harus ini memang niat. Kalau terpaksa jangan. Bener. Karena ngurus kita harus sebagai ketua umum atau pengurus itu waktu 1/24 jam aja. Bisa tengah malam orang telepon kita, ada meninggal, ada yang ini kita harus ngurus, ada yang dan biasanya setelah saya identifikasi itu sebenarnya hanya 3 hal saja kalau dalam urusan di paguyupan di rantauan ya. Hampir semua bisa dapat. Itu pertama, ketika meninggal ada yang ngurus, ketika ada sakit ada yang ngurus, ketika kena masalah hukum ada yang ngurus. Yang lain-lain itu bisa urus sendiri. Menikah misalnya? Menikah pasti baku backup. Tapi pasti. Tidak terlalu memberatkan ya? Tidak memberatkan karena dia kan sudah siap lah. Sukacita lah. Kemudian pekerjaan tadi aja masing gimana dengan anak-anak pekerjaan itu mereka hanya butuh tadi saluran komunikasi dan ketika mereka punya masalah kita bisa membantu di sisi hukum kan. Hukum itu kita membantu ya. Saya kebetulan sebagai pengacara ya sejauh ini efektif memang. Itu yang mungkin membuat aman. Ini Womesu Bali. Ketua umumnya lawyer. Jadi 3 hal itu. Lalu yang kedua, saya juga banyak belajar dari orang tua saya, Bapak Yusdi Dias, mantan ketum Flubamora Bali, yang sekarang jadi ketua umum Rumah Besar Flubamora Indonesia itu. Waktu awal saya sama beliau, dia bilang sama saya, Faris, kalau ngurus organisasi itu, kamu harus memenuhi 3 syarat. Saya bilang, apa Bapak? Konsolidasi harus jalan terus. Yang kita sebut tadi, dengan orang saling berbaur. Jangan menyekat-nyekat. Makanya sekarang Womesu kenapa bisa bagus itu karena saya mencoba untuk belajar dari itu. Kita bergaul. Tidak melihat dia senior atau anak-anak. Kita ajak semua berkumpul. Karena orang kita ini kan dengan hati. Betul. Itu mungkin bahasa ilmiahnya konsolidasi. Yang kedua, pencitraan positif. Ya. Sehingga membuat orang bangga dengan kita punya daerah. Kebanggaan itu kan terhadap paguyupan. Ini orang Womesu nih. Womesu nih. Makanya mungkin aja lihat di YouTube, di ini ada Womesu Fun Day. Ini kan cara kita branding. Bikin bangga, buat baju kaos yang ada logo Garuda. Mengangkat kebanggaan orang. Itu pencitraan positif. Harus kita munculkan, harus kita publikasikan. Terus yang terakhir adalah doi aja. Harus ada uang. Ada doinya ya. Nah, uangnya bagaimana caranya? Ya udah kita bikin sistem pemberdayaan. Kan kita mengajak. Ada iuran anggota aja. Ada. Iuran per orang 10.000 per bulan. Kita punya kas, ya bukan kita ini tidak besar banget, tapi ketika dalam urusan ya tidak susah lah. Sejauh ini aja. Kami duit tidak banyak, tapi ada. Kita lah tuh doi. Itu jauh lebih besar tuh. Ketimbang bilang ada tapi belum tentu. Siap Eja, aduh menarik sekali dalam perbincangan kita yang sangat singkat ini Eja, tapi kami selalu mendoakan Womesu atau organisasi diaspora manapun, mau Nagekeo, Bajawa, Soe, Sumba dan lain-lain. Tapi kita membawa nama Flubamora, membawa nama Nusa Tenggara Timur yang kadang-kadang nih, ini saya harus tanyakan ke Eja nih. Kadang-kadang orang mengenal kita nih orang kasar, orang yang kalau suara besar, suku-suku kayak Bali, Jawa, Sunda ini suku-suku yang halus. Mereka kadang-kadang bisa antipati sama kita yang gara-gara lihat muka kita sangat nih, wajah Rambo nih. Ini bagaimana kira-kira Eja yang untuk di Womesu nih? Iya, memang itu ya karena itu ya. Tapi kan itu stigma aja, kadang stigma persepsi orang. Cuma kalau orang udah kenal orang kita kan, saya minum bisa aja. Boleh, sama minum. Sorry agak. Tapi kalau sudah bergaul orang kita ya sudah sebetulnya aman-aman saja sih. Cuman memang stigma itu kadang susah, apalagi kalau terjadi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain tuh lewat hukum kriminal macam-macam. Ya kalau kita ende di Bali ya saya sih bisa bilang sejauh ini aman-aman. Bahwa ada masalah tuh biasa, tapi kita juga di Womesu ini aja, kita punya struktur tuh juga cukup lengkap. Ada satgas khusus dan advokasi. Ini ada France, ada Eja Doni, mereka para legal juga, jadi mampu untuk mengakomodir, mengayomi. Ada juga sanggar budaya, kemudian kita punya
Womesu Bali Choir tadi yang untuk Jadi itu nurunin tensi tinggi tensi tadi. itu bisa turun semua itu. Ada urusan olahraga macam-macam itu, ada 8 apa 9 organ. Iya. Sampai terakhir itu yang baru kita munculkan sebenarnya sudah dari awal dulu sudah ada, itu namanya Speaks Indonesia. Itu sekolah kepemimpinan berbagi aksi. Jadi memang itu untuk kaderisasi. Jadi anak-anak ini, adik-adik yang baru itu kita ajak mereka untuk proses generasi kaderisasi. Itu ada. Jadi setiap tahun atau setidaknya 2 tahun sekali kita gelar sekolah aja pendidikan pelatihan itu. Dibayar oleh Womesu. Ya, kita support, kita subsidi mereka anak-anak ini. Jadi setiap angkatan lahir yang baru gitu. Sehingga ya ibaratnya saya selalu beristilah ini ibarat kita tanam pohon jati yang mungkin panennya mungkin tidak 1-2. Betul. Tapi saya kan dari produk itu sebenarnya kan aktif dulu di PMKRI, di KMK, pernah jadi ketua, di kampus juga kita aktif di Senat. Sekarang ya panennya kita jadi ketua, kita memberi manfaat kan. Sehingga orang bilang, oh kok Eja Faris dan tim bagus ya, karena ada proses yang sudah panjang yang kita lakukan. Ini jangan lihat sekarang nih. Jangan lihat sekarang. Lihat proses 28 tahun 28 tahun kita berproses dan adik-adik yang sekarang yang baru juga yang masih SMP SMA kita ajak seperti itu dengan pola model yang baru dengan Speaks tadi. Mungkin mereka akan lebih banyak bermanfaat untuk Womesu, untuk orang lain tuh mungkin di 10 tahun lagi. Itulah yang disebut kaderisasi itu aja. Siap. Menarik aja. Lalu kontribusinya Womesu ini terhadap Endelio sana, terhadap keluarga besar di sana. Itu apakah kalau misalnya kalau saya nih, terhadap adik-adik saya yang saya ngayom itu udah kirim ke bapak mama belum bulan ini? Iya. Udah berapa ini kalau ada acara di sana kamu bantu nggak? Iya. Ya selalu kayak mewanti-wanti mereka. Seperti itu kak dilakukan juga di Ya, Womesu? saya kira ya itu hampir normalnya ketika mereka merantau dan mereka harus mengingat orang tua. Bahkan kalau dalam konteks prokasi tadi, proteksi tali kasih itu karena banyak juga anak-anak yang bergabung, ada adik kita yang bergabung, kan mereka belum menikah. Jadi prokasi itu kan mereka memproteksi untuk orang tua di kampung. Ketika di kampung Rango sakit atau meninggal, ada saluran tali kasih dari sini. Itu kan yang paling bisa disalurkan oleh paguyuban. Kemudian dalam konteks dengan hubungan baik dan pemerintah daerah di sana baik sekali. Kita 1-2 kali ketemu Pak Jafar Ahmad ya Bupati sekarang beliau datang, ajak kita berdiskusi, berdialog, tukar pikiran dan lain-lain. Hubungan baik-baik saja. Jadi terutama warga-warga di sini kita juga pulang, kan kita juga punya alumni di sana aja. Namanya IKBAI, Ikatan Keluarga Besar Ende Bali. IKBAI. Memang yang pernah merantau di sini. Yang pernah merantau di sini di Ende itu mereka punya komunitas nama IKBAI, Ikatan Keluarga Besar Ende Bali. Itu juga saling komunikasi. Di sana ada Kak Serif Jando, Kak Megi Sigasare. Itu juga IKBAI juga. Nah, jadi jauh ini jalan. Baik Eja, ini berkaitan dengan kita sudah mendapatkan uskup baru nih. Oh ya. Kira-kira apa harapan untuk sebagai warga Endelio yang ada di Bali terhadap uskup kita yang baru yang akan ditabiskan saat mungkin bulan Juli ya dengar-dengarnya Pater Paul Budi Kleden SPD. Yang pertama saya mewakili keluarga besar Womesu itu sangat terima kasih, sukacita besar karena Paus akhirnya menunjuk seorang figur, seorang Pater Paul Budi Kleden yang kita tahu aja. Jadi dia punya track recordnya seperti apa dan posisinya seperti apa, posisi tawarnya seperti apa. Yang ini sebenarnya kalau saya bilang ini seorang uskup level dunia nih sebenarnya ya. Dia ada di Roma, kemudian harus kembali memimpin satu keuskupan kita yang menjadi pemimpin kita. Jadi kita sangat bersukacita, kemudian sangat menaruh harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan Monsignor Paul Budi Kleden nanti ini Keuskupan Agung ini menjadi lebih berkembang baik, umatnya menjadi lebih lebih solid dan lain-lain gitu. Kemudian karena Womesu Bali adalah bagian dari Ende, nah kita tentu punya keinginan juga kalau Paul Monsignor nanti suatu kelak ketika habis ditabiskan beliau ke Bali, kami siap untuk misalnya untuk KOR dan macam-macam. Kami sudah bicara dengan simpul-simpul di sini warga lain karena kebetulan waktu Monsignor almarhum mendiang Sinsensius Sensi Fotokota meninggal itu juga kita bentuk satu panitia. Betul saya jadi ketua panitianya sebagai tuan rumah. Kita menggelar misa requiem. Itu kita rangkul Nagekeo hampir sama dengan Eja Nando mereka Jakarta kemarin kan. Ada Nagekeo kita ajak, dari Maumere kita ajak, kemudian dari Ngada kita ajak. Nah sekarang mungkin kita juga akan mengajak dari Lamaholot, Larantuka, kemudian juga dari Ruteng, karena wilayah Keuskupan ini kan, Keuskupan Agung Ende ini kan dia 3 kabupaten juga dalam konteks ini ya, sebagai Keuskupan Metropolis itu dia
juga berkoordinasi dengan Kuskupan, mengayomi beberapa Kuskupan Denpasar, Suffragan ya, Kuskupan Denpasar, Larantuka dan Ruteng. Jadi itu. Jadi kami berterima kasih dan berdoakan agar seluruh proses ini lancar sehingga kita tinggal menunggu waktunya. Beliau ditabiskan menjadi uskup dan dia puji Tuhan menjadi berkatnya buat kita. Siap. Pemimpin. Pertanyaan Pak Muncak ini, Eja, berkaitan dengan politik. Kadang-kadang organisasi-organisasi ini kadang-kadang dimainkan oleh pengurus, oleh siapapun untuk misalnya rekomendasi. Saya lebih jagokan si A, si B, si C. Womesu bagaimana ya? Kalau Womesu sejauh ini sejak awal berdiri sampai apalagi di zaman saya, ya saya batasi benar. Karena saya bilang kalau urusan politik praktis itu menjadi urusan domain masing-masing. Jangan bawa Womesu ke sana. Kalau mau misalnya si A mau dukung si A, ya sudah bentuk aja kelompok kamu dukung. Jangan bawa Womesu karena cenderung akan memecah belah. Tidak dalam kontes apa karena kalau kita sudah beda nih karena masalah keluarga nih. Oh, ini keluarga, mai kami tidak gabung Womesu. Sawedo. Kita tidak bisa apa-apa nih. Jadi kami selalu menyarankan agar kalau mau ke politik lewat jalur-jalur salurannya, kita juga tidak munafik, kita saja punya dukungan pendukung, tapi jangan dengan Womesu karena kecenderungannya lebih kurang bagus karena pasti ada perbedaan di sana, apalagi urusan politik praktis aja. Itu. Saya kira itu. Siap. Terima kasih banyak Eja Faris. Percakapan yang hangat, yang luar biasa bagus sekali. Dan Eja Faris ini adalah sahabat dari istri saya, Ibu Yacinta yang salam. Mereka sama-sama alumni SMA Negeri 1 angkatan 96. Itu angkatan keren itu. Eja semoga sukses terus untuk Womesunya pada waktu nanti siapa tahu bertemu kalau dalam kontes One Day-nya atau apa. Pas kebetulan di Bali kami akan mampir-mampir. Selalu mendoakan buat seluruh keluarga besar Womesu di sini. Eja Faris makin lancar sebagai lawyer, makin dipercaya oleh para kliennya, sehingga pada akhirnya yang beruntung ya bukan hanya Eja Faris dengan keluarga, tapi Womesu secara umum. Karena saya tahu memimpin organisasi itu ya tadi doi dan lain-lain. Kadang itu lebih banyak dari pengurus dan itu biasa. Dari hati memberi, berikhlas, Womesu iwadu kasih tak berkesudahan. Terima kasih banyak. Eja, terima kasih banyak. Terima kasih Eja Nando. Demikian podcast Orang Kita edisi podcast Orang Kita Goes to Bali bersama Eja Faris Wangge, Ketua Umum Womesu Bali. Percakapan yang hangat yang berlangsung di Hotel Merusaka Nusa Dua Bali. Salam untuk keluarga besar Womesu di Bali, Womesu di Indonesia pada umumnya, termasuk Womesu di Jakarta. Dan salam manis untuk Fluamora tercinta.